uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narima najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran. Ja'far Shadiq itu putrane Muhammad Bakir, masih cucunya Kanjeng Nabi keberapa itu? Ja'far Shadiq bin Muhammad Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain Fatimah terus Kanjeng Nabi, berarti cucu ke-6 masyhur jenis sinten? Sayyid sinten? Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq itu kan agak-agak agak-agak rival dengan Abu Hanifah, tapi rival ilmu, bukan rival pilpres, bukan rival ilmu. Bukan rival beda jago, bukan. Jadi debatnya bukan tentang itu. Singkat cerita, Abu Hanifah itu kan terkenal ahli kias, kenapa? Tukang kias. Jadi hukum-hukum agama itu dikembalikan ke kias. Terus diparani Mbak Sayyid Ja'far Shadiq. Itu awal akhirnya Abu Hanifah ngakui kalau Sayyid Ja'far Shadiq itu gurunya. Makanya Abu Hanifah selain ngaji sama Imam Muhammad, akhirnya beliau menulis, termasuk guru saya itu Sayyid Ja'far Shadiq. Diparani Mbak Sayyid Ja'far Shadiq, ditanya, kamu masih punya tradisi kias? Itu di depan umum di masjid. Masih, kata saya. Jika tidak ada Quran, tidak ada hadis, kemudian tidak ada ahwali sahabah, saya ngias. Ngias itu menanalogikan hukum. Tapi kamu melakukan itu kalau darurat kan? Terus Abu Hanifah jawab, limada, kenapa? Terus diceritani, I'lam anna awalaman kosa iblis. Pertama yang dengan logika kias adalah iblis. Iblis itu cara berpikir adalah tanah dengan api itu unggul api, karena tanah bisa dibakar api. Pokoknya dia cara berpikir itu dengan logika, sehingga dengan berpikir itu dia tersesat. Maka hentikan kias Anda. Tapi kata Abu Hanifah, saya harus mengkiaskan. Terus hati misalan itu. Coba berikan contoh yang kira-kira saya nanti tunduk tidak selalu mengkiaskan. Terus saya Ja'far Shadiq, karena beliau seorang faqih, beliau suka orang alim fikih. Ataro anna dzamba zina wal qatli ayyuhuma akbar. Lalu zina sama membunuh orang mukmin dosanya besar mana? Dosa zina dengan membunuh orang mukmin dosanya besar mana? Semua ulama pasti jawab al qatlu a'dzamu minas zina. Dosa membunuh orang mukmin tentu lebih besar ketimbang dosa apa? Zina. Lima datakunu syahada fi zina arba'atan wa fil qatli isnan. Tapi kenapa kalau saksi zina harus 4 sementara saksi pembunuhan cukup 2? Harusnya kalau zina sama qatlul mukmin itu tinggi qatlul mukmin, saksi qatlul mukmin harus lebih banyak. Abu Hanifah mulai ngeber, iya juga maksudnya. Saya ulang lagi ya, dosanya zina sama membunuh orang mukmin tinggi mana? Jadi kamane ana wong zina mbek mateni Mustafa, dosane kan mateni gede, mateni Mustafa. Mulane dora mateni mergo gede tenan dosane kuwi. Pemene mateni Imam Musholla, tambah gede. Pemene sing jenggoten sing khusuk tambah gede. Pokoke sesuai wae. Makome. Tapi kenapa saksi zina harus 4 sementara saksi pembunuhan cukup 2? Andai kan nuruti kias kan saksi pembunuhan harusnya lebih banyak. Abu Hanifah mulai ngeper terus. Abu Hanifah insaf itu sudah saya katakan tadi, sebenarnya saya mengkiaskan itu kalau darurat. Terus kata Ja'far Shadiq, nggak apa-apa kalau begitu. Nggak apa-apa kalau terpaksa kias ya kias, tapi selagi tidak jangan. Nah ini juga yang jadi ilmunya Imam Syafi'i, sehingga meskipun kita punya kias masif, kalau barang suci kena najis pasti menjadi najis atau mutanajis, tapi tetap saja kita tidak memasukkan mani dalam kaidah itu. Paham ya? Kita tidak memasukkan mani dalam kaidah itu, tidak memasukkan telur ayam dalam kaidah itu. Ya sakit tuh, misalnya Pak Hudi Pak Mustafa dagangan telur ayam, Allahu akbar bujik, ngapain mangan ijek mergo bar nyekel apa? Ndok ku lewat dubur gitu. Paham? Repot kabeh nang. Nah tapi ternyata mulai
Terus masuk lagi itu siapa yang di Mu'in itu contohnya itu Bakorud Diasa. Dulu itu kalau giling apa itu beras, apa itu sedungnya beras itu gabah ya. Dulu itu kan nggak ada selet, tapi mulai dulu itu ada baling-baling. Sehingga kalau orang giling apa gabah itu kan ono sapi. Sing kaya kok ning kuno-kuno giling tebu, giling gabah ra nganggo apa? Sapi utawi apalah unta dimuter napa? Muter. Terus itu jadi menggiling. Lah di sewu kan sak dawa-dawane kan paling 2 meter. Lah uwahe sapi yo nguyah yo ngising ambek pirang-pirang jam kan yo nguyah ngising. Ya cipratane yo tok gabah tok beras mah. Iku nek gone Mu'in diceritakno. Lah singkat cerita ana kiai kok Mustofa ni sok khusyuk ngene iki terus takok. Niki wajib iki kok disuci. Imam Bulki niku ulama tok ngamuk dene. Ah takok neh tak rata aku murid suci. Takok neh rata aku murid. Mun mboten takut. Arep ulama-ulama sing bergiling to ya tenang ae bar mulai dipangkul ya santai bar iku wae salat ya. Salat wae masak ya ora cuci ya biasa wae. Ya ora darani suci, ya ora darani nasi. Karena ini sudah jadi amalun nas, apa jadi amalun nas. Ya sudah mulai dulu orang seperti itu. Pernah Sayyidah Maimunah itu tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah saya ini perempuan sing udzayilu utilu daili, sang pakaian saya itu nyerempet tanah. Karena perempuan itu kan disunatkan apa yang pakaian yang bawah jenis apa Mus? Maxi ya. Ya kira-kira kalau di Indonesia maxinya itu kan mepet apa? Tanah. Nah sing lanang kan disunatno cingkrang. Tapi di Indonesia contohnya cingkrang wis dadi aliran. Dadi kiai-kiai anu rapati wani nyontokno apa? Cingkrang. Singkat padahal kan misalnya lewat beduan gini kan mesti ono bekase tletong, bekase najis lah ono misalnya kaya peceren-peceren nak diresiki kadang kan ya nyiprat-nyiprat teng putih ratan. Singkat cerita Maimunah tanya, "Ya Rasulullah, saya jalan ke masjid melalui jalan-jalan itu dan di sana pasti banyak najis. Lalu zail saya ini, zailun itu apa? Serampatan paling apa? Ngisor itu jenis apa? Zailun bahasa Arab ya, penjaman latihan bahasa Arab. Jenis apa? Zailun. Jawab kanjeng Nabi enteng. Yutahhiruhu ma ba'dah. Ya sanggep ae kok suci. Jadi yang bar kena najis kok liwat neh ya suci. Kok kena najis neh liwat neh suci. Wa alaihi amalun nas. Begitulah amalun. Akhirnya sudah enggak ada debat tadi. Andai kan kaidah Anda tadi benar, setiap sesuatu yang suci kena najis pasti muntah najis. Wong ning masjid kan wajib salin sarung kabeh. Mulane akeh wong was-wasan perkara niku. Lah jajal wong masjid sing ora aping liwati najis ben roh raine. Wis cingkrang lah wis hasil cingkrang lah. Mergo wong cingkrang nak mlaku ya banter-banter kan padha ae. Lah nak banter terus tipake sandatane iku liwati apa? Najis. Kira-kira munggah iku tok sarung tok apa anti tok klambi ngisor? Kira-kira wae kira. Bila perlu anti tok klambi apa? Contoh gampang nak udan itu. Udan kayak mlaku cepat iku kira-kira sing bekas rusoe tok klambi apa tok sarung tok? Tok klambi. Lah kira-kira ratan niku suci murni apa ana mutanajis ya? Jawab. Andai kan kaidah itu jalan, tentu orang juga harus salin ketika sudah sampai masjid. Tapi tidak ada ulama yang salin. Ya biasa wae. Jadi dablekem itu bener, senajan to ora kok ilmu ngono Pak. Lah iki alhamdulillah dablek ana bener. Pas ya, dablek pas ya, dadi dablek tapi pas. Justru ulama mengkritik kalau ada orang sok was-was sidik-sidik apa? Najis terus salin. Lah karena apa? Dalilnya ya amalun nas apa? Amalun nas. Mulai dulu sahabat ya seperti itu. Dan ketika Sayyidah Maimunah gitu Nabi dawuh yutahhiruhu ma ba'da. Napa? Yutahhiruhu ma ba'da. Nah, setelah dianalisis, meskipun akhirnya ulama tahu alasannya karena tadi mutahhir itu ada dua. Menyen kalau jarak tak latih ngaji fikih, sama akan jarang menemukan ulama yang kersa ngendikan fikih. Saiki ulama kabeh ku melok tasawuf ambek thariqah. Dadi pokoke sing ngaji swarga. Pokoke senengane ngono-ngono iku. Iku jenenge ulama tarhib sing nyeneng-nyeneng tok. Kula melok partai sing tarhib sing seru-seru tok. Tapi mboten nah, melok fikih mon, melok partai fikih ora. Sekaruan hadis mayuridillah fi khairan yufaqihu fid din. Wong nek dikersana Allah apik mesti ngerti fikih. Wis jelas yo hadis mayuridillah fi khairan yufaqihu fid din. Firman tenan ya. Ini contoh kias.
mutahhir, sesuatu yang mensucikan itu kan ada dua, satu air, dua turab, ya kan? Sehingga untuk najis yang berat harus ada kombinasi air dan turab, yaitu najasatul kalbi wal khinzir. Karena najisnya berat, maka ada dua kombinasi kekuatan mensucikan, yaitu air dan turab. Nah sekarang wong liwat neng lemah itu kan ada tathir secara otomatis karena ada kekuatan turab. Makanya Nabi dawuh yutahhiruhu ma ba'da, yutahhiruhu ma ba'da. Dia akan tersucikan oleh akumulasi turab yang seperti itu tadi. Sudah itu satu. Lah Abu Hanifah, karena tadi saya ulang lagi, Abu Hanifah itu percaya kias. Saking percaya kiasnya, dia menambahkan alat sesuci ketiga adalah nar, api. Mergo wong mukmin nak dosane akeh kan diobong ning neraka. Alasannya apa ning hadis-hadis? Mensucikan. Dadi nek nak wudu ora entuk lemah, ora entuk turah. Iku disoder ya ora ngono maksudnya. Ora ngono contone ora ngono. Oh iku ya haram doror jeneng bahaya iku. Ndak ceritanya Abu Hanifah itu berdebat itu bukan karena itu. Ojo maksudnya ngawur terus gede. Abu Hanifah itu berdebat ceritanya gini, kayak wong biduan, tak wong narukan, wong duwe lah. Nak gawe boto itu kira-kira itu ngindari tanah sing ana tletongnya to. Jawab wis. Enggak kan? Wong ngono ae jawab ayo sing jujur, bocah ngaji ora jujur. Sing tukang gawe boto, terus ngerti ana tletong pirang-pirang ning kono tetep digawe apa diresik? Tangke jare. Pengacara kok ngene. Repot. Biasanya rapati wedi pengeran menjen ngajar. Tapi dia ngaji ya rodok wedi. Tapi ya rodok ngono ae. Nah, itu dulu ada orang-orang Syafi'i yang terlalu fanatik sehingga sampai itu Gemis Pak, kalau bangun masjid itu sampai kalau di Mu'in itu kan bangun masjid kalau pakai apa? Batu bata. Itu kan enggak boleh karena di antara materinya itu pakai apa? Najis. Itu tletong dan sebagainya. Itu orang-orang Syafi'iyah sendiri dalam bab ini dong ikuti rodok-rodok mazhab Abu Hanifah. Karena batu bata itu mengalami proses taskhin apa? Taskhin dibakar dengan api. Sehingga otomatis suci karena mengalami proses takdir yaitu apa? Dibakar. Karena cara Abu Hanifah termasuk alat pensucian adalah api. Berarti sudah tadi kan mak, turab, api. Tapi juga wudu loh ya. Maksudnya gue contoh batu bata, gue contoh apa? Wudu. Ngono-ngono wong kangelan tayamum, kangelan banyu terus. Wudune mbok. Ojo ora ngono maksudnya. Ini pentingnya mazhab. Sehingga akhirnya kita pakai keramik, pakai bata, pakai apa? Misalnya besi-besi itu kan dulu produknya emas, itu kan mesti lewat apa? Penyepuan apa? Api, pembakaran api. Nah, itu cara Abu Hanifah otomatis jadi apa? Suci. Ini pentingnya madzhabul arba. Sehingga orang-orang Syafi'iyah sendiri kalau pakai apa? Batu bata ya tenang wae. Lah kowe wis tenang tanpa roh ngaji iki lah ya karo gak hebat kuwi. Wong kok bener sedurunge roh ilmune ngono ora. Nek ditakdir wong saleh ra iso ya. Lah wong roh ilmune kok wis sarahku kak sampean aku boto tenang toh? Tenang. Wis roh ngaji iki. Dereng. Lha iku berarti jubiltum alal khair. Berarti kamu sudah diwatakkan selalu apa? Baik, selalu benar. Luar biasa. Luar biasa bejane maksudnya. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi
عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته